Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Baik juga bagi jemaat Tuhan yang mengikuti kita online pada pagi hari ini. Mari untuk tidak membuangkan masa, saya jemput Puan Muna membawa kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena kesempatan ini kami dapat hadir di dalam gedung gereja untuk memuji dan menyembah Engkau. Begitu juga Tuhan, kami rindu untuk Engkau berbicara kepada kami lewat daripada firman. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami yang berada di rumah ataupun di mana saja mereka mengikuti kebaktian online pada pagi ini. Kami berdoa untuk memberkati setiap pribadi, bahkan kami yang berada di gedung gereja ini juga Tuhan, kami akan keluar daripada tempat ini diberkati dan dilepaskan daripada segala pergumulan ataupun permasalahan yang sedang kami alami. Dan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, pada pagi ini Tuhan kami ingin mengangkat beberapa perkara Tuhan. Pertama-tama Tuhan, kami ingin mengangkat Pastor Johnny, pastor gereja kami Tuhan, di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan dia Tuhan, supaya Tuhan Engkau terus pakai dia Tuhan di dalam dia menjadi pastor kepada jemaat-Mu di Pohon Batu. Beri hikmat, beri kebijaksanaan, Engkau urapi dia dengan luar biasa di dalam dia mempersiapkan firman-firman-Mu Tuhan untuk diberi makan kepada kami jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, semuanya itu Tuhan adalah datang daripada-Mu Tuhan, daripada isi hati Tuhan yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap pribadi kami Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, mohon pimpinan perlindungan Tuhan menyertai dia dan ahli-ahli keluarganya Tuhan di dalam mereka menjalankan pelayanan kemanapun Tuhan. Engkau menjaga mereka, menjauhi mereka daripada malapetaka, jauhi mereka daripada kecelakaan, jauhi mereka daripada penyakit Tuhan. Engkau yang tetap memelihara mereka. Dan Tuhan, kami berdoa untuk majelis gereja kami Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berpercaya Tuhan, dan pada masa yang sama mereka melayani Engkau di dalam pentadbiran gereja kami Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan, beri hati yang penuh dengan kerendahan, hati yang mau melayani Engkau Tuhan sebagai seorang hamba, hati yang mau melayani Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Begitu kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan pusat rekreasi kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang telah membuka jalan, Engkau telah memberkati, dan kami percaya Tuhan, daripada permulaan sehingga akhirnya proyek ini Tuhan, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang mencukupi segala keperluan kami dari segi keuangan. Engkau memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada EJT pembangunan, kepada kontraktor yang sedang menjalankan proyek ini. Semuanya akan berjalan lancar karena pertolongan daripada Tuhan sahaja. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat-Mu supaya dapat memberi dengan segala kemurahan Tuhan di dalam pembangunan pusat rekreasi ini juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebaktian kami pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan worship leader kami Tuhan untuk membawa kami dengan pujian dan penyembahan. Begitu juga dengan para pemuzik, backup singer, bahkan juga bahagian IT dan PA, semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kami dapat datang di hadirat-Mu, menikmati indahnya duduk di kaki saya, di kaki-Mu Tuhan, dan untuk menikmati lirik-lirik segala perkataan yang akan kami ucap lewat daripada pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah ianya menjadi satu yang harum bagi
kasih Tuhan. Haleluya, terpuji namamu. Kami serahkan kebaktian kami daripada permulaan sehingga pada penghabisannya. Namamu yang ditinggikan, namamu yang dimuliakan. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Semuanya ini kami telah minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih Puan Muna. Baiklah, sekarang kita masuk dalam pembacaan ayat. Saya jemput dua orang adik yang telah diberikan ayat. Shalom. Pembacaan yang pertama diambil daripada Daniel 4 ayat 28 hingga 37. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja di Babel, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala, tentera langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku comel. Shalom. Pembacaan seterusnya terdapat pada Efesus 3 ayat 1 hingga 16. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku kepada kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi alih-alih waris dan anggota-anggota tubuh dan berserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi
kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di syurga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Doa Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam syurga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Rohnya di dalam batinmu. Sekian. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi. Mari saya ajak jemaat Tuhan, mari kita berdiri, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kasih Dia, sebab anugerahnya kita ada pada pagi hari ini. Haleluya.
sukacita pada hari ini? Silakan lambaikan tangan. Amin. Oke, hari ini kita akan menyanyikan lagu Sukacita Bergelora. Sukacita
saya jemput Deacon Gilbert untuk membawa kita dalam doa. Mari kita dalam malam berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, buat kasih anugerah Tuhan yang masih terpancar untuk setiap pribadi kami, sehingga memungkinkan kami untuk berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Kami isytiharkan setiap hati kami ke dalam tangan Tuhan pada saat ini. Kami mau memuji menyembah Tuhan pada saat ini, dan Roh Kudus berkarya di setiap pribadi kami. Bahkan sepanjang acara ibadah ini berlangsung, nama Yesus yang ditinggikan. Sebentar kami akan menjalankan uang persembahan untuk kolektor kami Bapa. Terimalah semua persembahan yang akan kami berikan, dan biarlah persembahan itu dapat menolong pekerjaan Tuhan yang berlangsung baik di gereja ini, dimanapun aliran yang keluar daripada gereja ini. Nama Yesus ditinggikan. Berkati seluruh jemaat kami yang bekerja, yang tidak bekerja. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada setiap pribadi kami di masa-masa akan datang ini, sehingga kami dapat menikmati berkat Tuhan itu akan mengalir seperti air dalam setiap keluarga bahkan pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian kita seterusnya yaitu tiba saatnya. Tiba saatnya
sepanjang kehidupan kami merasakan semua anugerah Bapa itu begitu indah dalam kehidupan kami. Dan sudah selayaknya Bapa, segala pujian dan hormat itu hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, kami mohon supaya Roh Kudus Bapa yang akan memberikan kepada kami tuntunan dan pengertian, supaya sungguh Tuhan kami dapat menanggap daripada firman-Mu dan melakukan itu dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang di luar sana, mereka yang tidak dapat bersama dengan kami di sini pada pagi ini. Tapi kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu sedang duduk untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, tangan-Mu Bapa, jamahan dan jangkauan-Mu Bapa atas setiap pribadi anak-anak. Terima kasih Bapak Surgawi, Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mencurahkan pengurapan-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, salam sekali lagi. Selamat bertemu kembali dalam nama Yesus di tempat ini, dan juga untuk anak Tuhan yang sedang bersama-sama di setiap di rumah masing-masing. Salam, Tuhan memberkati kamu dan seluruh keluarga. Oke, dan kita sangat bersyukur pada pagi ini sebab kita dapat gunakan seluruh keberadaan kita, dapat gunakan semua yang ada. Tapi nantimu ada masih dua yang kosong kan? Nampak masih ada dua amplifier ini lagi. Jadi kalau kita perhatikan demi keharmonian itu, kalau lagi banyak dia lebih bagus. Kita akan penuhkan semuanya. Kalau ada yang siapa ada itu mic masing-masing pun semua di tempatnya kita. Jadi lead singers semua. Amen. Puji Tuhan, terima kasih untuk anak Tuhan yang mempersiapkan. Oke. Pada pagi ini saya ingin membawa kita untuk bersama-sama melanjutkan pelajaran kita daripada firman Tuhan yang kita telah terima pada minggu yang lalu. Tapi pada pagi ini saya akan fokuskan dalam kitabnya tajuk yang utama yang saya bagi, peperangan rohani. Peperangan rohani. Dan kita akan ambil pembacaan daripada Efesus. Mana sudah Efesusnya? Oke. Efesus di sini. Efesus pasal yang ke-6. Kita bermula dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Ada 20 ada 10 ayat sejalan. Jadi kalau uraian ada dalam 2 menit untuk satu, jadi dia lebih kurang 20 menit. Nah, boleh agak lah kan. Oke. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah tetap setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, kata Paulus, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian itu, atau dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Oke, kalau kita melihat dan mengambil pembacaan ini, atau sering kita mendapat penjelasan daripada daripada petikan ini, dan mungkin hari ini saya mau bawa kita dalam suatu yang sedikit dia pindah daripada setiap apa yang kebanyakan orang sebutkan. Apabila kita atau berbicara tentang perlengkapan senjata itu, dalam otak kita itu ialah kepada peperangan, kan? Senjata perang, itu dia punya nomor. Kira biasalah seperti itu. Bila kita ataupun sebuah negara itu memperlengkapi diri dengan senjata, maksudnya dia siap untuk berperang, kan? Namun di sisi lain, perlengkapan yang ada itu sebenarnya yang terutama ialah menyadarkan diri kita bahwa kita perlu memiliki semua itu supaya kita tidak kalah. Bukan semestinya kita datang untuk pergi untuk menyerang gitu, tidak, kan? Sebab kalau kita memiliki banyak senjata dan kita mau pergi berperang saja, itu negara yang kalau ada di dunia seperti itu, dan tidak amanlah bumi, kan? Jadi ada negara-negara yang memang dia punya kebiasaan seperti itu. Kalau kita melihat di Timur Tengah sekarang, kan, ada yang memperlengkapi diri dengan teknologi senjatanya, dan dengan niat mau menghancurkan, menghilangkan satu bangsa di muka bumi, ya? So ada juga seperti itu. Jadi di mana-mana tempat kita meletakkan keadaan ini, sebenarnya dia memang ada sejak dia punya ruang. Oke? Dan bagi kita sering terpikir kalau kita sudah lengkap dengan senjata kita ini, kita rasa kita sudah cukup memiliki segalanya untuk bertempur. Dan kita punya niat ialah, orang putih cakap, kasih itu iblis saja, kasih pergi berlawan dengan musuh utama iblis itu lah, kononnya lah, kan? Tetapi di situ kita perlu melihat bahwa dalam segala perlengkapan yang kita ada itu, sebenarnya itu adalah tujuan utamanya ialah untuk menyadarkan kita, memberikan kita kesadaran dalam diri kita itu bahwa kita ini tidak siapa-siapapun kalau kita tidak memiliki itu perlengkapan senjata. Itu senjata tadi. Oke, yang pertama ialah ayat yang dekat pinggang ke mana saja. Oke. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kenapa ini disebut untuk benda yang pertama, senjata yang pertama, ikat pinggang? Oke, kalau kita melihat pada sosok tentara itu sendiri lah, kan, seorang pribadi dengan pakaiannya, kenapa mesti ada ikat pinggang? Sebab
di situ membolehkan dia bergerak dengan kuku, tidak akan tersandung sebab tidak ada benda yang akan jatuh di bagian bawah itu untuk membuatkan kakinya tersandung. Kalau kita bayangkan itu, kita lukis sajalah dalam otak kita lah kan. Contohnya lah, dia punya sebab di pakaian askar ini tidak semestinya dia dibekalkan daripada kedai-kedai jahit seperti kita yang pergi minta jahit dan itulah kita punya, tidak. Orang datang stok itu pakaian kan itulah tuh. Jadi kalau dia ada besar sedikit, macam mana? Kalau tidak ikat pinggang kan, lari dia akan berlendehan demi seluaran. Jadi apa kesannya? Dia akan jatuh tersandung. Jadi kalau kita menyebut tentang perlengkapan senjata ini, semua senjata itu adalah firman Tuhan. Semua itu adalah daripada firman Tuhan itu sendiri. Kita harus melengkapkan diri kita dengan persediaan firman Tuhan supaya kita berjalan itu kita tidak tersandung dalam kehidupan kita. Di dalam setiap hari kita bergerak itu ada saja pencobaan. Apalagi kalau sekarang PKP, ataupun kita diperhadapkan dengan ini kongkongan, kekangan lah. Kita tidak bebas untuk bergerak untuk kemana-mana. Even ke gereja pun kita tidak bebas, sebab kita terhalang oleh bilangan yang telah ditetapkan dalam salah satu gedung. Contohnya 30% saja daripada kalau bilangan 150 dan kita 50 saja lah. Jadi yang lain mana? 100 itu di mana? Dia di rumah. Kadang-kadang hal ini akan membuatkan sebahagian orang, kalau dia tidak dilengkapi dengan senjata, tidak dilengkapi dengan firman Tuhan, dan tidak dilengkapi dengan itu yang firman yang melekat dalam hati dan mau hidup seperti yang firman Tuhan itu nyatakan, dan mudah saja dia, ini peluang untuk mau tidur di rumah. Kan? Ada saja itu niat seperti itu. And then hari ini saya sorry lah kan, kalau kita yang belum berapa terlepas dengan ikatan-ikatan yang kebiasaan macam Aramaitika. Jadi ya hari ini cuti, esok itu hari Minggu saya boleh tidur. Ambil peluang lah. So seperti itu banyak cobaan dia, sebab esok tidak ke gereja, sama ada saya hanya obat atau tidak, orang tidak akan perhatikan saya, orang tidak terhidup pun saya. Banyak cobaan dalam keadaan sekarang. Kalau dalam kita menghadapi situasi itu hanya contoh yang sebenarnya itu bukan apa-apa pun, dia bukan satu pencobaan yang besar pun, tapi dia memiliki impact yang besar dalam kehidupan rohani kita kalau kita tersandung di situ kan. Maksud dia dalam perlengkapan senjata Allah itu, yang pertama yang kita ada adalah ikat pinggang, kan kebenaran itu sendiri, memiliki kebenaran itu, dan senjata melawan hal yang jahat. Oke, supaya sesungguhnya agar kita memiliki semuanya itu, kita boleh menghadapi setiap cabaran yang hari-hari kita lalui itu. Oke. Itu yang pertama. Oke, yang selanjutnya, so, dari awal itu kita ingat tadi, kita punya peperangan itu bukan yang melawan itu apa yang kita nampak. Jelas kita nampak musuh di sana, oke, boleh terus timbakan. Tapi sebenarnya cabaran-cabaran itu, perlawanan itu ialah semua yang daripada spiritual punya keadaan, ataupun yang seperti angin. Kalau firman Tuhan yang lalu kita dengar, dia macam pneumatic sudah tuh pasta. Lebih kurang gitulah. Maksudnya itu angin, seperti udara gitu. Kita tidak nampak dia. Jadi semua pencobaan yang datang yang tidak nampak
memang sangat sukar untuk kita mau berhadapan sebab dia memang tidak nampak. Even keinginan kita itu pun adalah kategori musuh yang tidak nampak, seperti gunting dalam lipatan. Nah, oke. Nanti terduduk saya bocorlah kain-kainnya seperti itu kan. Oke. Yang selanjutnya, kasut untuk kerelaan pergi memberitakan Injil damai sejahtera. Itu berbicara tentang kita punya iman, keberadaan hati, keberadaan jiwa kita, kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan diri kita itu occupied, boleh digunakan oleh Allah. Macam mana prinsip untuk kita dapat menjadi alatnya Tuhan? Ada kerendahan hati, kan? Orang tidak boleh, ataupun Tuhan tidak boleh menggunakan seseorang dengan keangkuhannya, sebab keangkuhan itu adalah alatnya si iblis. Tuhan tidak akan bekerja dalam dapat menggunakan seorang dengan keangkuhan dirinya, gitu. Oke, jadi dalam arti kata kerelaan itu, dia pergi kepada diri kita dengan penuh kerendahan hati. Oke. Yang selanjutnya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Iman itu apa? Orang cakap, kepercayaan kita itulah iman. Nah, tapi dia tidak sebenarnya berhenti di situ. Mengimani maksudnya dengan penyerahan di hadapan Tuhan. Kalau kita cakap saja tapi kita tidak memiliki itu penyerahan yang sungguh, so dia juga bukan menjadi iman. Sebab boleh juga dia disebut saja iman, tetapi tidak ada pergerakan dan tidak ada dia punya nilai rohaninya. Iman sebut boleh sebut saja iman, tapi belum tentu iman dia itu betul. Kan? Jadi iman tanpa perbuatan, kalau kita pergi kepada bahagian yang selanjutnya dalam pembacaan di James itu, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu adalah tidak guna-guna. Dia disebut iman juga, tapi iman tidak guna, mati. Oke. Jadi di sini dia katakan bahwa perlengkapkan diri dengan perisai iman, kepercayaan yang sungguh dengan penuh penyerahan di hadapan Tuhan. Oke, supaya semuanya dengan adanya komitmen kita seperti itu, dan kita ini menjadi pribadi-pribadi sebagai alatnya Tuhan bekerja. Oke, yang selanjutnya dia katakan di situ, sebab perisai itu yang akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Datang satu orang ataupun iblis lah, contohlah, datang dengan kita, oh kita sebenarnya kuat, memiliki senjata yang lain. Tidak ada kitabnya itu perisai. Di parangnya kita dengan behen kita kan, oh iso kita kuatkan. Itu tidak perisai iman, luka juga kita. Kan? Maksudnya dalam menghadapi segala sesuatu itu kita harus lengkap dengan iman dan penyerahan yang sungguh di hadapan Tuhan. Bila kita datang dengan ketinggian hati dalam apa bentuk pelayanan sekalipun, itu akan menjadi alat iblis itu menyusup masuk. Itu kepunyaannya iblis, ketinggian hati itu. Ya? Jadi perisai iman itu adalah sangat-sangat kira kompleks lah kira, sebab dia menuntut banyak kira cabang-cabang
daripada sebutan iman itu sendiri. Kan? Dari kerendahan hati kita, dari penyerahan kita sungguh kepada Tuhan, itu baru kita dapat manfaatkan itu perisai yang sesungguhnya. Tidak ada ruang daripada kuasa kegelapan itu untuk dapat menyusup masuk dan mengalahkan kita punya pertahanan. Oke, lanjutnya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Tuhan lagi nih. Ya. Kenapa ketopong? Apa itu ketopong? Itu di kepala. Sebagai mempertahankan kepala. Kenapa kepala dipertahankan? Segala yang kita buat itu, segala yang kita ekspreskan itu datang daripada otak kita. Kita yang berpikir, kita itu yang otak kita itu yang mengontrol semua pergerakan kita. So kadang-kadang kita yang pasal hati ini kan, kita sudah, saya rasa 100% kita lulus di situ sudah. Sebab kalau ikutkan hati mati, kan? Ada disebut kalau ikutkan pikiran mati, macam tidak ada kan? Sebab itu menyebut tentang kita punya kebebasan segala. Dan dalam firman Tuhan, perjanjian lama daripada kejadian, daripada penciptaan dan kejatuhan manusia dalam dosa itu, kita telah diberi hak mutlak. Yang satu itu pilihan. Ya? Pilihan itu bergerak di mana? Di hati kan, di otak. Oke? Memang dua kan. Hati cakap kita ini. Tapi yang otak yang menerjemahkan semua itu, dan daripada hasil corak pemikiran kita bertindak. Begitu. So itu yang kita pahami. Dan kenapa ketopong memiliki ketopong keselamatan firman Tuhan? Sebab kita mau kita punya pemikiran itu dikuasai oleh firman Tuhan sendiri. Macam mana kita dapat dikuasai firman Tuhan? Kita harus dengan lebih giat lagi meneliti firman Tuhan. Kalau udah jadul katakan dalam Mazmurnya itu kesukaan dia adalah firman Tuhan setiap waktu. Seperti itu. Setiap masa kita harus isi ataupun kita harus maintain di dalam otak kita itu bahwa firman Tuhanlah yang bergerak dalam seluruh keberadaan kehidupan saya. Itu sebabnya berketopongkan keselamatan. Berketopongkan, mesti mau dibaca ini baru dia. Berketopongkan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Pedang roh. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti bilah pedang yang bermata dua itu. Maksud dia kiri kanan pun sama. Jadi itulah firman Tuhan yang kita harus miliki sebagai pembentuk corak pemikiran kita, supaya apa yang keluar daripada tafsiran otak kita itu yang bergerak dalam kita punya tindakan setiap hari. Jadi itu yang menjadi dasar pada kehidupan kita, supaya kita memiliki keselamatan sekaligus karena cara pemikiran kita yang telah diubah dengan firman Tuhan, dan juga perjalanan kehidupan kita itu bergerak lancar, karena apa yang kita lakukan itu semuanya datang daripada corak pemikiran yang dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, itu. Oke. Dalam segala doa dan permohonan, ini adalah tambahan-tambahan, sudah. Oke. Setiap waktu dalam doa, berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus. Jadi, apabila kita berdoa,
hari ini kita tidak melihat hasilnya, jangan kita putus asa. Sebab firman Tuhan sudah katakan bahwa mari terus dan terus dan terus berharap pada dalam doa juga. Jadi kita kadang-kadang doa kita rasa tidak terjawab hari ini, kemudian kita pikirkan bahwa mungkin sebab karena dosa-dosa saya. Memang ada kemungkinan, ada. Tapi apa yang dituntut Tuhan di sini ialah kita harus dengan setia. Dalam ayat yang lain mengatakan bahwa obedience is better than sacrifice, dia bilang. Itu kesetiaan lebih besar nilainya daripada semua persembahan-persembahan yang kita boleh berikan. Jadi kita melihat di sini bahwa kesetiaan kita itu dalam doa juga sangat dituntut. Jadi jangan kita kira lemah hati lah, macam putus asa begitu. Apabila kita tidak mendapatkan jawaban daripada doa kita sekali kita berdoa. Sebab dalam doa Tuhan Yesus sendiri, ketika dia diperhadapkan dengan salib, dia juga berdoa. Tapi dalam doa ini itu kita melihat bahwa ada sesuatu inti di dalamnya yang menyatakan penyerahannya. Demikian juga dengan kita. Dalam setiap doa-doa kita itu, yang sangat utama di situ ialah macam mana kita menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Bentuk penyerahan hati kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya, kadang-kadang dikatakan di sini dia sebut dan berjaga-jagalah dalam doamu. Saudara, dari segi hal berjaga-jaga dalam doa, kenapa mesti berjaga-jaga dalam doa? Sudahlah berdoa, apa yang mau berjaga-jaga dalam doa kan? Kita dituntut untuk berdoa, untuk komunikasi dengan Tuhan. Tapi apa yang berjaga-jaga di dalam doa? Nah, dari situ yang berjaga-jaga itu adalah daripada setiap apa yang keluar dari hati kita, isi hati kita. Macam mana kita itu datang di hadapan Tuhan dengan permohonan kita? Apakah itu karena saya mau seperti itu, ataupun kita berserah kepada Tuhan sebab itulah kehendak Tuhan? Kita tidak tahu kan? Kadang kita punya keinginan ini jauh ya timur dari barat. Itu juga firman Tuhan. Keinginan manusia itu selalunya dia lebih kepada mau memuaskan hati, menyukakan dirinya secara pribadi. Kadang di situ yang membuatkan kita itu salah berdoa. Bukan juga saya katakan siapnya doa itu sudah tidak salah. Semua kita sama saja mungkin. Mungkin ada yang sudah improve lebih dari saya lah. Tapi kita, apa yang sangat penting di situ ialah mari kita sama-sama datang di hadapan doa Tuhan itu dengan doa yang sebolehnya betul-betul. Bukan dengan karena itulah yang saya mau. Kebanyakan yang membuatkan gereja-gereja sekarang ini tidak berfungsi sebenar, tidak memberikan fungsinya yang sebenar, karena intinya ialah keuntungan pada gereja secara bukan spiritualnya. Dan ada yang bergerak untuk gereja jadi nampak maju dari semua penghasilan. Betulkah itu sebagai gereja yang dituntut Tuhan? Kita harus mengambil waktu sekarang ini bukan masa untuk kita lagi yang kita akan kejar ini dengan kebiasaan seperti ini. Orang lain sudah pada tahap seperti ini. Melihat orang lain punya pencapaian, hingga itu membuatkan kita menjadi lelah. So, kita tidak sampai ke situ. Tapi sebenarnya untuk apa sampai sudah meningkat? Kita lihat dari tempat lain.
sebenarnya tidak ada dia punya fungsi yang jelas dari segi kerohanian. Apa gereja punya fungsi yang sebenarnya? Kalau kita lihat tadi itu memberitakan Injil dengan yang ayat yang pertama begitu Pak. Kemudian yang lanjutannya adalah supaya aku dikaruniakan perkataan yang benar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil lagi. Jadi apa maksudnya? Dari segala sesuatu yang kita persiapkan itu tujuannya adalah untuk memberitakan Tuhan Yesus itu ke setiap orang. Yang lain itu cuma bunga-bunga saja. Kalau gereja itu menjadi satu seperti semua ada ya, orang di dalamnya sangat selesa. Haleluya. Banyak lampu. Kadang-kadang bayangan orang-orang muda terutamanya lah. Sorry ya, yang muda. Kalau gereja itu sama sendiri lampunya, dan hebat. Nah, lebih kurang begitu lah. Ada suatu ketika dulu, waktu muda-muda dulu, sebab kan kita ini di kalangan bergerak membesar bersama di kalangan semua muda-mudi yang lain juga kan. Kita tidak terperak di sini saja. Jadi bila berbicara itu yang kalau satu suka, di sana, kau masuk saja akan mau macam kau itu di alam yang lain sudah. Sungguh indah di dalam hati saya, puji Tuhan saya dapat seperti itu. Karena bila kita itu berada di China dan gereja kamu itu di bawah itu tanah dan tidak dapat berbuat seperti apa yang ada di sana, apa pandangan kamu? Itu yang saya sebutkan nanti. Sebab dia punya hati itu, dia mau yang seperti itu saja. Tapi dalam firman Tuhan saya tidak pernah temukan keinginan seperti itu adalah benar. Jadi bagi kita yang ada di tempat ini, terutama pada kita yang golongan yang muda ini, kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh seperti mana yang dituntut oleh firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20 tadi itu saja pun sudah cukup untuk mengajar kita apa yang seharusnya kita utamakan dalam pergi ataupun mencapai apa yang kita mau dari segi rohani. Mungkin saya punya penjelasan tidaklah terlalu tidak sampai pada umumnya keinginan yang sebenar, tapi ambil waktu untuk membaca ini, untuk perlengkapan diri kita secara pribadi. Bukan untuk datang ke sana dan mengusir iblis, tidak. Macam mana kita usir iblis pun dunia ini dia yang kontrol. Kalau kita tidak berada sentiasa di tangan Tuhan, kan? Macam mana kita usir pun, ya buka hati sedikit saja. Biar kita sudah usir dia jauh, tidak tahu kita letaknya di mana. Dia di situ juga, tidak jauh sangat. Ya, jadi mengusir saja tidak cukup. Tapi memberi diri itu kuat, tidak mampu ditembusi oleh si kuasa jahat itu yang penting. Kan? Kita ini masih hidup di kalangan pribadi-pribadi ataupun kuasa-kuasa dunia ini. Jadi untuk memperlengkapkan diri itu lebih dah hati dan kehidupan kita secara pribadi. Jadi apa yang mau kita capai, apa yang ingin kita target dalam hal kerohanian kita itu, dia sangat bergantung pada apa yang kita letak dalam diri kita, dalam otak kita, ketopong tadi itu, ketopong keselamatan.
Kalau sebut keselamatan ke toko, pemikiran kita itu yang menyelamatkan kita. Cara pikir, bukan itu pemikiran lunak, tapi cara pikir kita itu yang menyelamatkan kita dari kelengkapan firman Tuhan itu sendiri, daripada Injil itu sendiri. Kan? So itu dia punya beberapa inti yang ada daripada peringkat awal itu, hingga dia pergi kepada kerelaan kita sungguh-sungguh, dipersiapkan segalanya sebenarnya untuk menyatakan Injil itu sendiri. Apa itu Injil? Untuk yang anak muda, ya. Injil itu mempercayai bahwa Yesus itu telah lahir, telah datang ke dunia lah, dan hidup seperti kita, memiliki daging yang manusia ini, tapi dia hidup tidak berdosa. Dia pergi ke kayu salib, dia mati di kayu salib. Tujuannya adalah untuk menjadi mengganti semua persembahan yang lama. Sebab tidak ada darah ayam, darah bibit mampu untuk menyelamatkan kita. Hanya Yesus sendiri, darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu yang menyelamatkan kita. Kan? Jadi itulah Injil itu, dan percaya pada itu, dan dia telah naik ke surga. Dia pergi sebagai pemenang. Jadi kehidupan Kristen kita itu, kehidupan rohani kita itu adalah imitate kepada kehidupan Yesus. Maksudnya kan, kehidupan kita setiap hari itu mencontohi cara hidup Yesus itu. Dalam cara hidup Yesus kita coba pikirkan dia kembali. Apakah dalam kehidupan dia selama itu dia pergi ke sinagog itu dan lompat-lompat. Puji Tuhan, kita memiliki gagasan itu untuk melompat seperti Daud, kita memuji Tuhan. Tapi ketika Yesus, rasanya kita tidak ada membaca dalam Alkitab mengatakan bahwa dia ke rumah ibadat dan seperti itu. Maksudnya kan, dalam kehidupan kita itu kita harus mempersiapkan diri kita seperti mana keadaan Yesus. So dia sebenarnya sangat kompleks. Apabila kita mendengar perbicaraan mulai dengan kehidupan gereja yang diberkati, seperti apa maksud diberkati itu sebenarnya? Kan? Apakah dengan segala kelimpahan, dengan segala keindahan di gereja itu maksudnya diberkati? Secara pribadi, bagi saya, inilah sebagai saksian bagi setiap kita, saya tidak melihat itu sebagai satu berkat yang utama. Dia memang berkat. Berkat yang utama adalah jiwa-jiwa yang benar diselamatkan di hadapan Tuhan. Kan? Itu yang sangat utama. Sebab bila kita lihat situasi itu, situasi dalam firman Tuhan dengan situasi yang dibayangkan oleh kebanyakan generasi sekarang, dia sudah begitu sangat jauh. Dan kita harus pergi kepada basic Injil itu sendiri. Kemudian kita tahu bahwa kita itu, benarkah kita itu mengikuti cara hidup Yesus atau tidak? Oke, dia bukan salah untuk kita memiliki semua yang indah, tidak salah. Tapi kalau fokus kita di situ keindahan dan kesukaan, bersukaria saja, ya sungguh disayangkan lah sebenarnya. Sebab kita tidak pergi kepada inti yang sebenarnya daripada kehidupan yang memiliki Kristus itu. Boleh saja kita katakan kita sangat happy, sangat
bersukacita di dalam gereja. Iya, sebab situasinya seperti itu. Tapi bayangkan apabila kita berhadapan dengan situasi yang tidak membolehkan kita seperti itu lagi, di mana kita? Nah, itu kita punya cabaran ataupun kita punya cabaran pribadi. Ya. Jadi kita lihat itu. Dari firman Tuhan pada hari ini kita ambil dengan segala perlengkapan rohani itu daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20 tadi itu, untuk menjadikan hidup kita sama ataupun mengikuti cara Yesus. Untuk mengatakan sama seperti Yesus, ya itu target kita. Tapi mungkin juga kita tidak akan sampai ke situ. Kan? Kita akui saja. Dan kita akui di hadapan Tuhan bahwa kita mau hidup seperti Yesus. Begitu. Oke, mungkin demikian penjelasan tidaklah terlalu tersusun untuk kita. Apa yang kita percaya dapat dari firman Tuhan pada pagi ini, kita terapkan itu dalam diri kita. Satu hal yang saya sangat rindu ialah kalau melihat anak Tuhan, terutama yang muda-muda ini, memiliki pandangan yang lebih alkitabiah. Tidak melihat kepada keadaan-keadaan di luar sana yang cuma mungkin seronok kita lihat. Kita pergi kepada firman Tuhan. Apa yang disajikan oleh firman Tuhan, apa yang dinyatakan di dalamnya, kita pelajari itu, ambil pelajaran dari situ. Daripada kita melihat hal-hal di tempat orang dan kita tidak mampu untuk mencapainya, sehingga kita distress apakah, ataupun kita jadi lemas, saudara saya, lelah, saudara saya, tapi tidak juga mampu untuk sampai. Sebab kita akan sampai pada keadaan itu kalau kita melihat pencapaian orang lain. Tapi coba dengan melihat kepada Yesus dan mengarahkan diri pada pencapaian hidup, at least mencontoh Yesus sekurang-kurangnya, tapi lebih baiknya semampunya kita untuk mengikuti teladan Yesus itu. Dan karena kita tidak pernah menjadi lelah dalam mengikuti Tuhan, kan? Yang menjadikan kita lelah itu sebab kita tidak dapat capai tujuan yang kita pikirkan. Sebenarnya tidak perlu pun, kan? Begitu. Ya, jadi itu yang sebabnya dorongan untuk kita juga. Mari kita saling mendorong dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, dalam segala hal. Kita belum terlambat sebenarnya untuk mengarahkan diri kita pada hal yang firman Tuhan inginkan. Kita masih diberi waktu itu. Tapi dari kita saja, dari pemikiran kita di mana kita cerna itu. Jadi terus sebenarnya mari kita serahkan seluruh dan kehidupan kita, terutama pemikiran kita itu, supaya dikuasai oleh firman Tuhan, dan itu adalah senjata kotopong kepala kita itu, berkotopongkan keselamatan dengan firman, dengan kotopong, dengan cara pikir yang betul. Sebenarnya itu yang menyelamatkan kita. Yesus sedang kita bawa dalam kehidupan kita. Seluruh keberadaan diri kita dikuasai oleh pemikiran yang dikuasai oleh Tuhan Yesus. Percayalah, kita diselamatkan oleh itu. Itu firman Tuhan, tetap keselamatannya. Dan puji Tuhan, sudah 20 menit. Oke. Dan satu lagi yang saya mau supaya kita tolong, terutama yang kami yang sudah mau membuat perubahan-perubahan. Mari kita buat sesuatu. Kita pikirkan
sesuatu untuk membolehkan kita ini, sudahlah kita ini sedikit kan, antara jemaat yang paling sedikit bukan antara jemaat lah, yang berkumpul di situ sangat sedikit banding yang gereja-gereja di tempat-tempat yang lain. Macam mana kita mampu untuk melibatkan semua kita itu dalam pujian penyembahan yang semua merasa dirinya terlibat. So kadang-kadang kan ada yang datang ke gereja ini, supaya saya nampak pada ke gereja. Bagus juga sebab nampak daripada tidak nampak. Tapi sangat indah lagi kalau di masa yang sama kita boleh melakukan sesuatu. Apa yang ada dalam diri kita itu, kebolehan kita tampilkan itu. Kalau boleh momen, saya rasa penuh alat di sini untuk memuliakan Tuhan pun boleh. Bukan pasal alat itu yang membuatkan kita bergairah saja di hadapan Tuhan, tidak. Tapi apabila kita ada di situ dan melibatkan diri dalam banyak benda-benda yang melibatkan kemampuan, talenta kita kan, dalam masa yang sama segala keberadaan kita itu sebenarnya kita sedang angkatkan untuk memuliakan Tuhan, kan? Begitu. Tapi dia akhirnya pergi kepada hati dan corak pemikiran kita juga. Oke. Jadi doakan. Tadi walaupun kita yang sudah kurang kita punya pemusik, ramai pemusik kita tapi tengah naik. Jadi tidak ada yang pakar seperti di gereja-gereja yang banyak pakar dia. Tapi bila kita kumpulkan kan sangat indah. Seperti tadi saya merasakan dia satu yang haleluya. Sebab semua kita bersama-sama. Ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami angkatkan kepada Engkau Bapa. Ternyata Tuhan, firman-Mu tidak membatasi daripada pemikiran kami saja. Jangkauan Tuhan lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau yang memberikan kepada kami waktu, kesempatan untuk dapat bersama-sama mengarahkan kembali kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau belum mengambil kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus memberkati jemaat-Mu. Pun begitu Bapa, kesempatan ini hamba-Mu berdoa, menyerahkan setiap ahli gereja ini dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau menjangkau mereka dengan jamahan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau mahu setiap kami untuk memperoleh keselamatan itu. Bapa, sekali lagi ajar kami untuk melihat kepada hanya kepada Yesus saja. Untuk kami dapat hidup dan terus berkarya dari segi kerohanian, spiritual life kami ini Bapa. Supaya Tuhan kami dipersiapkan sungguh-sungguh dalam setiap peperangan rohani. Bapa, daripada firman-Mu kami melihat bahwa kami tidak berhadapan dengan musuh yang kelihatan, tapi kami sedang berhadapan dengan musuh yang begitu licik sekali, yang sebolehnya mungkin membawa semua manusia itu kepada jurang kehancuran. Ajari kami Bapa, supaya kami melihat semuanya dari sudut pandang-Mu, supaya sudah Tuhan kami tidak disesatkan oleh apa yang disajikan oleh dunia ini, segala keseronokannya, segala keselesaannya, ataupun hal-hal yang mungkin kami melihat itu sebagai berkat dan berkat, tapi semuanya tidak mengarah kepada Injil.
Bapak Saudari hamba juga berdoa khusus untuk setiap anak-anak muda kami. Kalau bagi kehidupan kami Bapak yang sudah tua ini, mungkin kami tidak memiliki waktu yang panjang lagi seperti mereka. Oleh sebab itu Tuhan, satu tanggung jawab bagi kami untuk mempersiapkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang hanya melihat kepada teladan Yesus dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan terus berkati anak-anak muda kami, membentuk kehidupan mereka Tuhan dengan firman-Mu, mempersiapkan diri mereka Tuhan untuk berhadapan dengan kelicikan dunia untuk menyesatkan Bapa. Oh haleluya Tuhan, Engkau yang mengasihi anak-anak lebih daripada apa yang dapat kami berikan. Bapak Saudari hamba juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, para jemaat-Mu yang sudah mulai suam dalam kehidupannya, ataupun sudah mulai memilih cara kehidupan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Oleh karena masalah-masalah dan kekangan-kekangan kebebasan oleh dunia ini, dan kecenderungan untuk melepaskan diri daripada ketidakselesaan itu, Bapa, Engkau melihat setiap mereka, bahkan setiap kami Tuhan, dan Bapa Engkau kasihani kami. Berikan kepada kami cara pemikiran yang sesuai dengan firman. Kami mau mengarahkan seluruh dan kehidupan kami ini Bapa, merendahkan hati kami, kehidupan kami di hadapan, supaya sebenarnya Tuhan kami boleh menjadi alat untuk Engkau bekerja. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan masa-masa yang ada di hadapan kami ini Bapa. Selagi nafas ada di dalam tubuh ini Bapa, kiranya setiap kami diperlengkapi dengan senjata perlengkapan rohani yang telah Engkau sediakan dan yang telah kami pelajari sebentar Tuhan, supaya Tuhan kami dapat bergerak dengan cara yang sesuai dengan firman-Mu, supaya Tuhan apabila Engkau datang secara tiba-tiba dalam kehidupan kami berada pada posisi di mana kami terus berada dalam kerajaan-Mu. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Berkati firman Tuhan, walaupun hamba-Mu terbatas dalam menyimpulkan semua inti dari firman, tapi Roh Kudus Tuhan akan terus berbicara dalam kehidupan kami, mengajar kami, mendidik kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh di hadapan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, semua itu kami serahkan ucapan syukur hanya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih.